minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga kita. Mudah-mudahan hidup kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan semoga Allah ridho dan semoga Allah mencintai kita, membuat hidup kita lebih tertata lagi. Semoga keimanan kita semakin meningkat. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudara yang ingin subscribe, mudah-mudahan bisa menonton video saya ceramah motivasi yang selanjutnya. Insya Allah semoga ilmunya manfaat. Oke, saya akan bahas tema hari ini 10 sifat yang dibenci Allah. Yang pertama, sifat bakhil orang kaya, kikir, pelit. Hati-hati jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang bakhil, kikir, yang pelit dengan apa yang kita miliki. Karena kita harus yakin dan percaya apa yang kita miliki saat ini itu adalah titipan dari Allah. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan amanah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah, akan dihisab. Jadi kalau kita orang yang cerdas, pasti kita akan takut melakukan salah, apalagi dosa. Berhati-hatilah dan pernah pikir mulai dengan apa yang kita miliki saat ini. Tak bisa kita memberi materi, berikan dengan pikiran, dengan sharing yang baik. Tak bisa juga kita bisa berikan dengan tenaga kita, memudahkan meringankan pekerjaan saudara-saudara kita. Tak bisa juga kita memberikan dalam materi atau uang karena keterbatasan kita juga. Kalau kita yakin dan percaya di saat kita memberi di saat sulit itu, masya Allah luar biasa, pahalanya berlipat ganda, dan ini memang tidak mudah. Hanya Allah, orang pilihan Allah saja yang mampu melakukan ini, bersedekah di saat sulit. Kalau dia punya keyakinan yang kuat, insya Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dan itu langsung Allah berikan pahalanya, kebaikannya di dunia, dan nanti di akhirat akan banyak menunggu pahala kita yang luar biasa. Jadi berusahalah kita berbuat baik di saat lapang ataupun sempit. Ini orang yang istiqomah. Jangan mengeluh kalau nggak bisa bantu orang. Apalagi sudah nggak bisa ngasih, nggak bisa bantu, malah menyakiti dengan lisan kita. Hati-hati, kalau nggak bisa bantu cukup doakan saja yang terbaik, maaf dengan adab yang baik. Maaf, saya belum bisa bantu sekarang, belum bisa bantu. Jangan bilang tidak bisa bantu. Saya belum bisa bantu sekarang. Saya hanya bisa bantu dengan doa. Semoga Allah buka, Allah berikan jalannya melalui tangan-tangan Allah yang lainnya. Ya, jadi kalau kita tidak bisa bantu orang, jangan berkecil hati. Ya, dengan doa saja, masya Allah luar biasa, itu lebih dari cukup. Karena Allah yang menggerakkan hati seseorang, Allah yang membolak-balikan hati seseorang untuk menolong kita. Makanya nggak boleh berkeluh kesah dengan manusia, curhat kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Nanti Allah yang akan berikan pertolongan lewat tangan-tangannya, melalui tangan-tangannya siapa saja. Makanya kalau orang yang bisa bantu kita, itu tangan Allah, dan yang memberi bantuan jangan besar kepala, merasa kita yang membantu orang lain. Tidak, itu pertolongan dari Allah melalui kita sebagai manusia, menjadi jalan kita untuk dapat pahala. Nah, tapi banyak orang yang dititipi sama Allah harta yang berlimpah, bukannya membantu saudaranya, malah memperkaya diri sendiri. Banyak sekali, maka hati-hati. Kalau orang yang cerdas, yang tahu ilmunya, semakin banyak harta, semakin dia berikan kepada orang lain. Karena di balik harta kita ada milik saudara kita yang lain, itu dititipkan kepada kita. Tapi walau alam di zaman sekarang, masya Allah, luar biasa. Inilah ujian terbesar kita. Kalau kita menyadari apa yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah, pasti kita berusaha untuk banyak bantu orang lain, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Usahalah memberi jalan yang terbaik, jangan dipersempit.
Karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Hati-hati. Kalau kita menzalimi orang lain, itu untuk diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Maka takutlah. Kalau ada sedikit saja celah di pikiran kita untuk menzalimi orang lain, istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita berusaha untuk berbuat baik. Oke, yang kedua, kesombongan orang fakir. Nauzubillah min dzalik. Banyak ya. Mungkin kalau orang kaya sombong biasa katanya, sebenarnya nggak ada biasa. Yang wajib sombong itu hanya Allah. Manusia nggak ada hebat-hebat. Nggak boleh sombong. Ini yang luar biasa. Ada orang kurang kemampuan, kurang dalam segala hal, tapi sombong, harga dirinya terlalu tinggi. Ini banyak sekali di zaman sekarang. Ya, sudah banyak keterbatasan, tapi sombong. Banyak sekali. Mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satunya. Yang ketiga, ketamakan ulama, serakah. Banyak sekali di zaman sekarang ketamakan merajalela. Ya, orang merasa puas terus saja berusaha untuk lebih menambah lagi, tapi ya untuk keuntungan pribadi, untuk kepentingan pribadi. Banyak orang melakukan kemudaratan, tidak memperdulikan lagi baik buruknya. Nauzubillah min dzalik. Amat serakah, memperkaya diri sendiri, memikirkan keuntungan sendiri, mengindahkan perasaan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Banyak kita temukan saudara-saudara kita yang banyak berbuat zalim kepada saudara kita yang lain. Dan sebenarnya di zaman sekarang ini tidak ada yang aneh. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Di setiap orang buruk sekalipun kelakuannya, di sela orang jahat sekalipun, di balik orang itu ada Allah. Allah ingin menguji kita, memberi pembelajaran kepada kita. Kalau kita tidak suka dengan apa yang kita lihat, kita dengar, berarti Allah mengajarkan satu ilmu kepada kita supaya kita tidak seperti orang itu. Ambil yang baik, buang yang buruk. Makanya kita tidak boleh benci dengan manusia. Kita hanya boleh benci dengan sifatnya. Karena pada dasarnya manusia ingin baik, pasti ingin masuk surganya Allah. Yang membuat manusia berbeda adalah akhlaknya, keyakinannya. Makanya kita berusaha. Kalau kita tulus menyayangi karena Allah, ingatkan saudara kita, kuatkan saudara kita, doakan saudara kita dalam kebaikan. Insya Allah siapa menanam akan menuai hasilnya. Yang keempat, tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu yang timbul dari kaum wanita. Astagfirullahaladzim, saya mohon maaf sekali bagi saudari-saudariku, para muslimah, para wanita yang masih belum menutup auratnya, masih belum berhijab. Segera, jangan menunda-nunda dalam kebaikan, jangan menunggu-nunggu, karena sifat menunda-nunda dalam pekerjaan setan. Hidup kita tidak tahu bakal berapa lama lagi. Berusaha, jangan menunggu hidayah, karena hidayah kalau tidak dijemput dengan ikhtiar kita, tidak mungkin datang hidayah begitu saja. Kita harus menjemputnya dengan berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun juga. Segala kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Syarat masuk surganya Allah adalah wanita yang berhijab, menutup auratnya. Dan berhijab di sini adalah yang benar-benar menutup auratnya. Emang harus dihijab dulu hatinya, tapi mulailah sesuatu. Jangan pernah menunda-nunda. Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa harus nanti? Berusaha, yakin dan percaya. Kalau ada orang yang mengingatkan kita untuk segera menutup hijab kita, berarti orang masih peduli dengan kita. Dan yakinlah, orang itu yang menggerakkan Allah. Melalui saudara kita Allah titipkan amanah itu agar kita segera menutup aurat kita dengan berhijab. Dan berhijablah karena Allah, bukan karena paksaan siapapun juga. Kalau orang banyak mengingat kematian, dan pasti dia akan bersegera dalam kebaikan, insya Allah. Yang kelima, cinta dunia. Hati-hati, jangan sampai kita cinta dunia kita berlebihan. Boleh kita mencintai orang tua, anak, keluarga, saudara, tapi jangan sampai rasa cinta kita melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Hati-hati. Allah
sangat membenci hambanya, lebih mencintai keduniawian daripada memikirkan akhiratnya. Hati-hati, berusaha kita untuk menjauhi sifat yang Allah benci. Oke, yang keenam, kemalasan yang timbul dari anak muda, kaum remaja. Banyak sekali anak-anak kita yang sekarang ini mempunyai sifat pemalas. Nah, mungkin sudah terlalu banyak yang instan, yang terlalu sudah canggih, jadi apa-apa juga mengandalkan media, jadi timbul rasa kemalasan. Hati-hati, ujian kita selaku orang tua, selalu ingatkan anak dalam kebaikan. Hati-hati, orang tua yang bijak, yang cerdas berusaha membawa anak keluarganya untuk menuju surga-Nya Allah. Jangan biarkan anak kita tersesat. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yang ketujuh, kezaliman penguasa. Banyak sekali penguasa sekarang yang tidak amanah, yang memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas orang lain, menindas rakyat kecil. Hati-hati, setiap yang kita tanam akan kita tuai hasilnya. Hati-hati, siapa menanam akan menuai hasilnya, itu udah pasti. Hari ini kita menzalimi orang lain, lain waktu pun kita akan dizolimi. Dan yakin kita, kalau kita sudah disiksa di dunia, akan menunggu siksa yang lebih berat di akhirat sebelum kita melakukan taubatan nasuh. Hati-hati. Yang kedelapan, pengecut yang timbul dari anggota perang. Hati-hati, jangan sampai timbul sifat pengecut, takut sesuatu yang belum terjadi, lebih besar ketakutannya daripada yang terlihat saat ini. Jadi berusaha jangan mendramatisir masalah, jangan lebay. Berusaha untuk punya keyakinan yang kuat. Kalau masih di jalan Allah, kuatkan tekad kita, insya Allah semua akan baik-baik saja. Yang kesembilan, ujub atau riya, pamer dari kalangan orang-orang zuhud. Jadi berusaha jangan sampai ada sifat pamer, riya, ujub di diri kita. Hati-hati, pujian sangat rentan sekali dengan manusia, karena pujian dan kesombongan hanya milik Allah. Banyak orang yang tersesat karena satu pujian saja. Hati-hati, dengan banyak pujian membuat kita jadi ujub, riya, pamer. Ingat, di hadapan Allah kita tak ada apa-apanya. Kita ini hina, bodoh, tak berdaya. Kita butuh Allah, kita butuh orang lain agar bisa kita bersosialisasi, tetap bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena kita hidup tidak bisa sendiri, mati pun nanti kita akan dikuburkan orang lain. Maka berusaha menjaga hubungan baik kita dengan siapapun juga. Jangan pernah sombong dengan siapapun juga. Kesombongan hanyalah cobaan Allah. Yang ke-10, yang terakhir, pamer yang timbul dari kalangan para ahli ibadah. Hati-hati. Biasanya sifat ujub pamer ini banyak ada di golongan orang-orang yang merasa banyak paham tentang agama, banyak tahu ilmu. Ya, hati-hati, yang banyak punya harta benda. Ini serentan sekali sifat pamer ini, ya, secara halus. Ujubnya luar biasa terselubung, ya. Maksudnya riya, pamer, tapi diselubungi dengan kata-kata yang seperti istiqomah, ya, seperti merendah, padahal dibungkus dengan suatu kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Jadi berusaha hidup apa adanya sesuai ketentuan dari Allah. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa amalkan semua ini. Memang tidak mudah, butuh waktu dan proses, tapi kita harus wajib berusaha. Bagaimana hidup kita selalu dalam cinta dan ridha Allah. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas perhatian saudara-saudariku semua, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dunia bahagia akhirat surga, insyaallah.